Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, apa masih semangat? Semangat ya. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak. Kenapa tidak hadirnya? Sakit ya? Waduh. Baik, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan sehingga bisa kembali lagi belajar bersama kita semua ya. Iya, anak-anak kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Rafli, silakan pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Baik, selanjutnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan teks laporan hasil observasi yang pernah kita pelajari sebelumnya? Adakah yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Boleh angkat tangan yang masih ingat? Kalau tidak ada yang angkat tangan, baru minggu kemarin loh. Ibu tunjuk ya. Teks laporan hasil observasi. Ya, Fani, silahkan. Teks pengamatan Ibu, teks hasil pengamatan. Teks hasil pengamatan, baik. Hasil pengamatan, berarti kalau dari pengamatan, dari observasi anak-anak, teksnya bersifat fakta atau tidak? Bersifat faktual ya, bersifat nyata ya. Dikarang atau direkayasa atau tidak? Tidak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks yang juga didasarkan oleh fakta, tidak boleh direkayasa seperti itu. Nah, boleh kita tonton video berikut ini ya. Halo pemirsa TV UPI dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 27 Desember 2024 tengah berlangsung kegiatan fashion show Devasana Nirmata Ispara Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024 di Bandung Convention Center. Kegiatan ini merupakan acara tahunan fashion show yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Tata Busana FPTI UPI yang khususnya tahun ini diselenggarakan oleh Angkatan 21 sebagai output atau luaran dari mata kuliah event organizer dalam bidang busana yang bernama Devasana. Baik, jadi acara ini tuh namanya Devasana Nirmata Ispara. Jadi Devasana itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya dewa busana. Sedangkan Nirmata Ispara itu diambil dari kosakata Sanskerta juga yang maknanya adalah pencipta cahaya. Sehingga harapannya bahwa pendidikan tata busana ini di tahun ini khususnya di angkatan 21 menjadi pencipta cahaya. Cahaya yang di sini maksudnya karya. Jadi kita menjadi pusat penciptaan karya di bidang fashion begitu, dan ini merupakan kegiatan yang diturun-temurunkan tiap tahun dari satu angkatan ke angkatan lain dan berupa mata kuliah seperti itu. Persiapannya sendiri bagaimana? Oke, untuk tahun ini alhamdulillah persiapannya lebih matang daripada tahun lalu karena harapan kami itu ini menjadi suatu gambaran bagi adik kelas kami supaya lebih baik, dan juga tahun ini tuh alhamdulillah persiapannya luar biasa karena tahun ini kita menghadirkan desainer dari Indonesia khususnya di tingkat nasional, perguruan tinggi lain, dan juga para guru SMK dan mengundang mereka khususnya siswa SMK sehingga menjadi termotivasi seperti itu. Oke, tantangannya sebetulnya kalau dilihat itu ada jarak untuk komunikasi karena satu sama lain itu masih belum ada mitra yang terikat secara erat, sehingga kami harus mengawali ke beberapa perusahaan terkhususnya dan juga beberapa sekolah yang menjadi target baru kami seperti itu. Oke, untuk harapannya sudah jelas menjadi lebih baik, menghadirkan tema-tema yang luar biasa out of the box daripada tahun ke tahunnya, dan juga harapan kami bahwa adik kelas kami bisa mencapai
nasional, harapan kami mereka bisa di tingkat internasional seperti itu. Dari Bandung Convention Center, Naila Nadia Nadif, sekilas isola mengabarkan. Baik, boleh selanjutnya. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya anak-anak, itu adalah sebuah kenangan ibu waktu dulu kuliah di UPI ya. Iya, anak-anak tadi ini sudah langsung kelihatan ya tentang kita akan belajar tentang apa. Tentang apa anak-anak? Teks berita. Tadi kalian sudah menyimak salah satu contoh berita ya. Tadi beritanya tentang apa anak-anak? Fashion ya. Iya, boleh selanjutnya. Nah anak-anak, kita akan mempelajari mengenai teks berita hari ini. Ada tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian teks berita dengan benar, lalu mengidentifikasi unsur-unsur berita adik simba dalam sebuah teks, lalu dapat menjelaskan struktur teks berita, kepala, tubuh, ekor ya, dan dapat menunjukkan sikap kritis terhadap isi berita yang dibaca atau ditonton. Selanjutnya, nah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Mengamati video dan teks berita yang ditampilkan, mendiskusikan isi berita berdasarkan unsur adik simba, lalu menunjukkan bagian struktur teks berita, lalu menyimpulkan hasil pembelajaran melalui kuis interaktif. Boleh selanjutnya. Nah anak-anak, ibu ingin bertanya nih pada kalian. Apakah kalian senang mengikuti berita yang paling terbaru atau bahkan sedang viral bahasa sekarangnya ya? Apakah kalian senang mengikuti berita yang terbaru yang sedang viral sekarang? Senang ya? Dan anak-anak, kalian biasanya jika melihat berita, mendapatkan informasi berita itu dari mana biasanya? Dari TikTok, apalagi? Dari Twitter. Twitter sekarang X ya gantinya ya? Iya, apalagi? Nah, baik, itu yang terjadi di zaman sekarang ya anak-anak ya. Anak-anak pernah berpikir tidak sih dulu kan tidak ada gawai ya? Tidak ada internet ya? Lalu bagaimana sih orang-orang dulu ya, zaman-zaman sebelum kita nih mendapatkan informasi atau berita? Bagaimana caranya? Boleh selanjutnya. Ada apa? Koran, ada apa lagi? Radio, ada juga televisi. Jadi anak-anak bayangkan dulu sebelum ada gawai, sebelum ada internet, itu orang-orang hanya mendapatkan informasi melalui surat kabar, radio juga televisi. Selanjutnya. Nah, kalau sekarang apa aja anak-anak? Ada apa? Ada handphone, ada gawai, ada ponsel ya. Ada laptop juga. Pakai semua ya kalian? Pakai ada tablet juga ya. Aplikasinya tadi ada Instagram, ada X, ada Google, YouTube, TikTok, Facebook, segala macam ya. Banyak ya anak-anak ya. Iya, selanjutnya. Nah anak-anak, tapi ngomong-ngomong tentang berita tadi sudah menyimak ya tayangan video berita. Apa sih anak-anak, berita itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Yang terbesit di benak kalian mendengar kata berita. Apa itu berita? Iya silakan Nadifa, silakan. Oh iya, baik. Silakan. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi fakta yang isinya kejadian yang terjadi baru-baru ini. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nadifa. Baik. Selanjutnya. Nah, betul ya kata Nadifa tadi. Jadi teks berita itu teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang terkini. Terkini itu apa bahasa lainnya anak-anak? Aktual dan juga faktual. Faktual itu benar-benar terjadi, bukan direkayasa ya anak-anak ya. Tujuannya untuk apa? Coba Rafli baca. Tujuan dari teks berita ialah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat secara jelas, akurat dan menarik agar pembaca mengetahui fakta yang sebenarnya. Baik, terima kasih Rafli sudah membacakan ya. Anak-anak boleh dilihat di depan.
ada yang ibu tebalkan ya. Ini ada kata kunci apa saja? Ada aktual, faktual, dan memberikan informasi. Jadi teks berita itu berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang tentu saja terkini, terbaru, dan benar-benar terjadi, bukan hasil rekayasa, dan tujuannya itu untuk memberikan informasi. Selanjutnya, nah anak-anak, dalam teks berita itu ya terbentuk dari beberapa unsur teks berita nih, yang biasa kita sebut dengan adik Simba. Baik, kalau begitu ibu mau kalian bergantian ya, Mahar, Rafli, Nica, Rani, Nadia, dan Amanda untuk membaca ADKSCMBA. Ya, dari Maharani dulu ya. Apa yang terjadi atau topik utama berita tersebut. Baik, selanjutnya Rafli. Di mana menunjukkan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Baik, selanjutnya. Kak, kapan menunjukkan waktu terjadinya peristiwa? Baik, selamat. Ya, biar tidak ngantuk ya. Ya Bu, siapa menyebutkan tokoh atau pihak yang terlibat dalam peristiwa? Selanjutnya. Ya, mengapa? Mengapa? Menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, siapa nih? Revalian. Bagaimana menjelaskan cara atau proses terjadinya peristiwa itu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi beberapa teman saya sudah membaca ya, apa itu unsur-unsur teks berita, apa ada sudah ibu tebalkan ya, apa itu menjelaskan peristiwanya tuh apa sih yang terjadi gitu ya, topik utamanya apa, di mana tempat atau lokasinya, kapan itu berarti waktunya, siapa berarti tokohnya, lalu mengapa itu alasannya, penyebabnya itu bagaimana, lalu bagaimana itu menjelaskan cara atau prosesnya. Selanjutnya, nah anak-anak, ini ada satu teks berita, siapa yang mau membacakan? Silakan Rani, boleh mikrofonnya. Rizky Juniansah tambah emas untuk Indonesia pada Olimpiade Paris, Jumat 9 Agustus 2024, pukul 3:27 waktu Indonesia Barat. Jakarta antara atlet, maaf Bu gak kelihatan ya. Ayo silakan maju ke depan Rani kalau tidak kelihatan ya. Di sini aja Bu. Iya. Atlet angkat besi, nggak kelihatan juga Bu. Iya, baik. Sini ya. Ya, ini kekecilan Bu. Jakarta antara atlet angkat besi lifter putra andalan Indonesia Rizky Juniansyah berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024 yang tersaji di South Paris Arena 6 Prancis ya. Kamis waktu setempat. Lifter berusia 21 tahun itu menyelesaikan laga dengan total angkatan seberat 354 kg berupa angkatan snatch 155 kg dan angkatan clean and jerk 199 kg. Rizky berhasil menyelesaikan angkatan snatch pada percobaan kedua dengan angkatan 155 kg setelah sebelumnya gagal pada percobaan pertama. Ia kemudian menambah beban menjadi 162 kg pada percobaan ketiga namun gagal diselesaikan. Pada angkatan snatch, Rizky bersama lifter Kolombia Mosquera Luis yang juga berhasil dengan angkatan 155 kg berada di posisi kedua di bawah lifter Cina Xi Ziong yang mencatatkan beban angkatan 165 kg pada percobaan kedua. Lifter asal negeri tirai bambu itu mencoba memecahkan rekor angkatan snatch Olimpiade dengan menambah beban menjadi 168 kg. Namun masih gagal pada percobaan ketiga. Tertinggal 10 poin, Rizky kemudian mencoba mengejar pada angkatan clean and jerks. Pada percobaan pertama, Rizky berhasil mengangkat beban seberat 191 kg. Rizky kemudian menambah beban menjadi 199 kg pada percobaan kedua dan berhasil diselesaikan dengan gemilang.
Ban angkatan rizki tersebut sekaligus memecahkan rekor angkatan clean and jerk Olimpiade. Sementara pesaingnya lifter Cina Xi Ziyong di angkatan snatch gagal dalam 3 percobaan pada angkatan clean and jerk. Perolehan medali emas yang ditorehkan Rizky menambahkan koleksi medali bagi tim Indonesia menjadi 2 medali emas. 1 emas sebelumnya di sabet Atlet. Oh atlet ya Bu, tipe ya. Di sabet atlet panjat tebing Fredrik Leonardo serta 1 perunggu yang ditorehkan atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Baik, Sudah, tepuk Bu. tangan untuk Rani. Iya, terima kasih ya Rani. Wah, teks berita tuh biasanya memang panjang-panjang ya anak-anak ya. Boleh selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah Rani sudah membacakan teks berita ya. Sebelumnya. Nah, kita lihat lagi sekali lagi. Yang paling menonjol dari teks berikut ini apanya anak-anak? Judul ya, fotonya, baik ada foto. Tapi yang paling menonjol di sini ada judulnya ya. Judulnya. Nah, anak-anak, teks berita itu biasanya ditulis judulnya itu yang menarik agar menarik perhatian pembacanya. Selanjutnya. Nah, selain ada judul, ada juga struktur teks berita. Ada apa saja anak-anak? Kepala, ada tubuh, dan ada ekor. Nah, anak-anak, teks berita itu anak-anak perhatikan ya. Teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik. Jadi informasi yang penting terlebih dahulu. Lalu informasi lanjutannya ada di tubuh berita, lalu ekor berita. Ekor berita ini biasanya mencantumkan informasi tambahan yang bersifat opsional karena tidak terlalu berpengaruh pada pokok berita. Namun semua bagian dalam teks berita sama-sama penting karena saling melengkapi. Selanjutnya. Nah, kita akan identifikasi mana ekor, mana tubuh dan mana kepala, mana tubuh dan mana ekor. Yang kepala yang berwarna apa anak-anak? Berwarna biru. Jika tubuh berwarna apa? Pink. Merah muda. Baik. Yang berwarna merah berarti apanya? Ekornya. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya. Oh iya, sebelumnya. Maaf. Anak-anak, tadi juga kita sudah membahas mengenai adik Simba. Nah, anak-anak yang ibu beri warna biru ini adik Simbanya bagian apa? Siapa ya? Bagian siapa? Yaitu adalah atlet angkat besi putra andalan Indonesia Rizky Juliansa. Lalu kalau yang warna hijau anak-anak itu bagian apa? Apa bagian apa? Baik. Kalau yang bagian ini pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade. Masih apa ya? Masih apa? Kalau yang warna apa ini? Sage ya? Warna hijau telur asin sepertinya ya. Ini apa nih? Yang bagian apa? Di mana? Baik. Kalau di mana? Kalau bagian mengapa dan bagaimana di warna apa anak-anak? Warna merah ya. Di warna merah ini berisi bagaimana dan mengapa. Selanjutnya, anak-anak membaca berita itu bagus untuk menambah informasi, menambah wawasan kita. Tapi anak-anak ibu mau tanya, apakah semua berita yang kita temui di sosial media itu benar semuanya? Tidak ya. Karena ada juga berita yang direkayasa atau berita yang tidak benar yang diberi nama dengan hoax gitu. Selanjutnya, nah anak-anak, karena banyak sekali berita-berita yang tidak berdasar atau hoax ya, penting bagi kita untuk memastikan bahan bacaan kita, berita yang kita baca itu benar adanya, faktual gitu ya. Bagaimana caranya? Mahar, bagaimana caranya Mahar? Untuk memastikan sumbernya itu terpercaya atau tidak hoax, yaitu lihat tanggal terbitnya Bu, harus jelas tanggal terbitnya. Terus juga
bandingkan dengan sumber lain atau cross check terlebih dahulu apakah berita itu memang benar atau memang hoax. Seperti Iya itu, betul Bu. sekali ya. Anak-anak tepuk tangan untuk Mahar. Jadi anak-anak kita harus pastikan sumbernya terpercaya. Ini adalah situs resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya. Lalu pastikan sumber, setelah memastikan sumbernya terpercaya, jangan percaya begitu saja. Kita harus cari juga apakah tanggal terbitnya jelas atau tidak. Lalu kita juga harus membandingkan dengan sumber lain. Apakah memang beritanya itu sama semua dalam setiap sumber gitu. Selanjutnya. Nah, anak-anak stop dulu. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menonton ya video Ibu saat mahasiswa dulu menjadi reporter. Saat ini Ibu ingin meminta sepertinya 1 orang atau 2 orang dari kalian untuk bermain peran menjadi pewara berita atau news anchor. Siapa yang bersedia? Iya, Nadifa, satu lagi. Nadia mau. Nadia ya, sama Nadia ya. Ya, boleh Nadifa maju ke depan dengan Nadia ya. Siapa dulu? Nadifa dulu. Nadia dulu. Sweet. Megang dulu. Sweet. Ayo, langsung saja. 1, 2, 3. Nah, baik berarti siapa dulu? Nadia. Ini gimana, Bu? Permisa, kemacetan parah yang terjadi di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan dipicu oleh proyek galian yang pengerjaannya memakan bahu jalan. Rampung pada 26 Desember mendatang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dirasakan masyarakat. Ia telah menginstruksikan jajaran Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP mengambil langkah cepat, salah satunya dengan mengecilkan bedeng-bedeng proyek sekitar lokasi agar tidak terlalu memakan badan jalan serta menambah petugas untuk memperlancar arus lalu lintas. Terima kasih ya Nadia ya, baik sekali. Selanjutnya Nadifa ya, dimulai lagi Karisma. Tidak, astagfirullah. Pemirsa, kemacetan yang parah terjadi di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan dipicu oleh proyek galian yang pengerjaannya memakan bahu jalan. Proyek ini ditargetkan rampung pada 26 Desember mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Ia telah menginstruksikan jajaran Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan mengecilkan bedeng-bedeng proyek di sekitar lokasi, agar tidak terlalu memakan badan jalan serta menambah petugas untuk memperlancar arus lalu lintas. Tepuk tangan untuk Nadia. Iya, tadi kalian sudah sedikit bermain peran ya menjadi seorang news anchor. Selanjutnya anak-anak, mari kita berlatih ya. Mari kita berlatih, siapkan gawai kalian yang tadi sudah Ibu himbau ya. Baik. Nah, silakan. Nah ini, boleh kalian scan atau kalian masukkan kodenya ya. Pengerjaan kuisisnya hanya 3 menit ya anak-anak ya, silakan langsung dipindah. Di sini mau. Buka Google Lens. Iya, harus nama asli ya dengan nomor absen. Ya, nama asli saja kalau begitu. Nama asli ya. Iya, langsung mulai saja. Tunggu sebentar ya anak-anak ya, Ibu mau mulai dulu. Ya, bisa langsung dimulai. Iya, mana ya? Anak-anak bisa langsung dimulai tidak? Bisa. Ya sudah, kalau gitu langsung mulai saja ya. Apa belum Ibu mulai ya anak-anak? Sebentar ya.
Oh udah bisa, udah keluar pertanyaannya? Sudah, baik kalau gitu ya. Paling 1 menit lagi anak-anak ya. Pengerjaannya hanya 5 soal. Tidak usah. Siapa yang sudah bisa siapa? Ya baik kalau gitu yang sudah bisa silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang belum bisa mungkin nanti bisa bergantian dengan temannya yang bisa ya. Handphonenya, gawainya, boleh? Nah ini anak-anak. Siapa yang sudah selesai? Sudah, baik. Itu datanya sudah masuk pada ibu ya. Baik, kalau begitu boleh kita kembali ke PPT. 100, Masya Allah. Siapa lagi yang 100? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Anak-anak tadi data yang sudah kalian kerjakan itu sudah masuk ke ibu ya. Alhamdulillah tadi sudah ibu lihat juga nilainya 100-100 semua. Hebat sekali anak-anak ibu. Selanjutnya, nah anak-anak ibu ingin tahu. Tadi kalian sudah belajar mengenai teks berita. Ibu ingin tahu apa yang telah kalian dapatkan hari ini atau pelajari hari ini. Ada yang bisa berpendapat? Saya hari ini tadi telah belajar ini menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Ayo, angkat tangan. Ya, Amanda. Yeay. Hari ini belajar tentang teks berita di mana kalau kita membaca berita itu harus teliti, harus hati-hati, jangan sampai termakan hoak, harus ada faktanya dan harus aktual. Baik, tepuk tangan untuk Amanda. Betul ya anak-anak ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi berita, tujuan teks berita itu apa, unsur-unsur pembangunnya apa, lalu apa lagi? Strukturnya, betul. Dan tadi juga kalian sudah belajar bagaimana cara membedakan berita yang faktual dan hoax. Dan tadi juga sudah bermain peran ya. Iya, selanjutnya. Nah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian mengulas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan ada satu nih yang perlu kalian perhatikan. Jangan lupa kalian membaca juga mengenai kebahasaan dalam teks berita ya. Karena kalian akan belajar di pertemuan berikutnya itu bagaimana sih cara menulis teks berita. Jangan lupa hasil bacaan kalian ditulis di buku catatan kalian dan nanti salah satu dari kalian akan ibu minta membacakan hasil bacaannya di depan. Baik, anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.